Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Heri. Di sini akan menjelaskan tentang TB atau tuberkulosis atau TBC atau flek yang biasa kita tahu di masyarakat. Nah, TBC itu pertama ditemukan oleh Robert Koch. Nah, ini penyebab dari TBC, Mycobacterium tuberculosis. Bentuknya seperti ini ya. Ini Robert Koch pertama kali menemukan kuman TB pada tanggal 24 Maret tahun 1882. Nah, definisinya sendiri tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC atau Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TBC menyerang paru, tetapi dapat juga menyerang organ lain. Nah, kuman TBC ini atau kuman tuberkulosis itu kumannya berbentuk batang, tahan asam pada pewarnaan, makanya di hasil BTA atau BAS dinamakan basil tahan asam. Nah, cepat mati dengan sinar matahari langsung, dapat bertahan beberapa jam di tempat gelap dan lembab. Dalam jaringan tubuh kuman ini dapat dorman atau tertidur lama. TBC itu bukan penyakit keturunan, bukan karena guna-guna, bukan juga karena diracuni orang dan lain-lain, tapi TB itu penyakit menular ya, bisa dari satu orang ke orang lain. Nah, cara penularannya sendiri ada beberapa penularan. Awal sumber penularan itu penderita TBC dengan BTA positif. Penularannya itu dengan droplet atau percikan dahaknya. Ketika batuk, bersin itu terutama ya. Gejala juga bisa sebenarnya menyebarkan kuman ke udara dalam droplet tadi. Kemudian kuman yang terbang dari dropletnya itu masuk dalam tubuh melalui pernapasan, jadi kehirup, dapat menyebar ke paru bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, saluran limfe atau saluran napas, atau menyebar langsung ke bagian tubuh di situ. Nah, daya penularan seorang penderita ditentukan banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Nah, ini biasanya pada usia 2 minggu setelah pengobatan itu masih infeksius atau masih gampang menular. Tapi lama-kelamaan setelah diobatin penularannya cenderung menurun. Hanya pada awal pengobatan itu harus tetap memakai masker. Kemungkinan seseorang terinfeksi ditentukan oleh konsentrasi droplet dalam udara. Jadi, kontak erat dengan orang yang terkena TBC sangat mungkin terkena infeksi ini karena konsentrasi droplet pada udara di lingkungan kontaknya itu sangat tinggi ya. TBC menular lewat dahak yang dikeluarkan pada waktu batuk atau bersin, bukan lewat makanan, minuman, piring, pakaian. Bila penderita TBC meludah, batuk, bersin, kuman-kuman TBC akan menyebar di udara. Nah, ini makanya meludahnya itu harus tempat-tempat, terus jangan sembarang tempat meludah atau batuk ditutupin, bersin juga ditutupin ya. Tutupin dengan tisu bisa, dengan masker bisa, atau dengan lengan dalam. Ya. Kemudian kuman TBC tersebut dapat terhirup oleh orang lain dari sekitar penderita secara tidak langsungnya itu dengan nempel di benda-benda di sekitar penderita ataupun yang tertular. Jadi terhirup lewat tangan atau lewat benda-benda yang nempel ke hidung seperti itu. Nah, ini bagaimana cara penyebaran kuman TBC. Kuman TBC ini menyebarnya ya dahak ya, droplet. Makanya jangan buang dahak sembarang tempat. Tutup mulut
sangat batuk. Nah, tutup mulutnya bukan dengan tangan sepertinya, dengan tangan dalamnya itu, dalam di sini. Nah, diagnosisnya apa? Ini gejala-gejala yang sering muncul pada penyakit TB. Pertama, batuk yang lama 3 minggu batuknya. 3 minggu diobatin nggak sembuh-sembuh, kemudian sesak atau nyeri dada juga bisa. Selain gejala pokoknya adalah batuk lama 3 minggu atau lebih, kadang 2 minggu juga, ataupun kadang batuk-batuk yang kambuh-kambuhan 3 hari sembuh 2 hari batuk lagi kayak gitu, itu kemungkinan juga TB. Kemudian ditambahin gejala-gejala tertentu, demam yang nggak terlalu tinggi, meriang sebulan atau lebih ya, meriangnya lama 2 minggu atau lebih, nyeri dada dan sesak napas. Kemudian nafsu makan turun, berat badan turun, biasanya pada anak-anak. Dan anak-anak ini sangat rentan ya, walaupun dia tidak batuk, tetapi berat badannya turun, kita perlu curiga terhadap adanya TB ini. Dan batuk berdarah, batuk 2 minggu atau belum 2 minggu tertarik ada batuk darah, nah itu kemungkinan TB juga. Keringat, keluar keringat di malam hari tanpa ada kegiatan, lagi istirahat, keringatan, ada luka panas, itu kita curiga ke situ. Penemuan TB, nah ini dewasa bisa pasif traumatic case finding itu dengan adanya yang kontak ya, yang kontak dengan penderita TBC paru positif dengan gejala yang sama harus diperiksakannya. Nah ini biasanya pasien datang ke pemberi pelayanan kesehatan. Kalau yang pasif, kalau yang aktif kita yang mencari tenaga kesehatan yang mencari misal kontak, investigasi kontak, kita mencari yang kontak dengan yang PTA positif. Kemudian anak, kalau anak kita agak sulit ya sebagai diagnosis didasarkan gambaran klinis. Ronsen yang sekarang dipakai adalah uji tuberkulin. Kemudian DOTS ya, DOTS TB diagnosisnya dengan mikroskop. Nah ini dulu pakainya mikroskop, tapi sekarang dengan TCM, tes cepat molekuler, itu bisa lebih efektif, lebih cepat dan lebih mudah. Di tes cepat molekuler yang sekarang yang dipakai di puskesmas sudah ada. Nah ini minum obat TB itu harus rutin, jangan sampai telat. Oh ini dahaknya deh, bukan obat ini dahaknya. Pengumpulan dahak mikroskopik diambil 3 kali dalam 2 hari, sewaktu pagi terus sewaktu hari kedua. Nah kalau TCM juga sama ya, biasanya 2 kali, kalau enggak 1 kali positif ya. Pemeriksaan tambahan berupa ronsen foto paru bila pemeriksaan laporan hasilnya negatif. Sedang gejala kita mengarah banget ke gejala ya mungkin evaporasi. Nah, diagnosis pada anak beda dengan diagnosis dewasa. Diagnosis pada anak biasanya dengan scoring. Nah, ini scoring. Ya, diagnosis pada anak biasanya bukan dengan TCM, tapi dengan scoring ya. Dengan scoring yang pertama kontak TB. Kalau ada yang kontak TB PTA positif atau TCM-nya positif, jelas. Kalau ada TB tapi dia tidak tahu PTA-nya, atau tidak diketahui, tidak jelas, atau PTA negatif, tapi di pengobatan 6 bulan TB ya kita dua. Tidak jelas sakitnya apa, nolkan saja. Dan tuberkulin ada negatif atau positif jika lebih dari 10 mm atau lebih dari 5 mm
pendekatan imunosupresan seperti pada anak HIV atau seperti pada anak dengan kemoterapi seperti itu ya. Kemudian berat badannya kurang dibanding usia, kurang dari 80% atau PP gizi buruk ya, gizi buruk. Kemudian demam tanpa sebab jelas dari 2 minggu, maka pada satu batuk itu dari 3 minggu, atau pembesaran kelenjar limfonodi atau kelenjar getah bening. Nah, misal 1 cm jumlahnya lebih dari 1 atau 3 jari, pokoknya ada aja pembesaran limfonodi, kita curiga ke B. Kemudian pembengkakan pada tulang sendi walaupun tidak bantu ya, nanti poinnya nanti ada pembengkakan pada sendi-sendinya. Ada foto ronsen, ada dari bacanya ada suggestive TB, pneumonia biasanya bentukannya. Nah, skornya berapa? Nah, skornya 7 ya harusnya ini. Skor 7 atau lebih itu maka disebut diagnosis sebagai TB. Apa kan harus dirujuk ya, ini kalau puskesmas ini penting. Yang harus diperhatikan oleh pasien yaitu ketertiban atau kemauan untuk minum obat selama 6 bulan atau lebih. Harus diawasi, jangan sampai bosan. Orang muda ya, lebih enak. Masih 1 bulan, 1 bulan. Nah, ini pencegahan penularannya dengan seperti apa? Yang jelas, penderita TB-nya harus minum obat teratur sampai tuntas. 6 atau 9 bulan, tergantung nanti hasilnya. Terus menutup mulut saat bersin atau batuk. Nah, dengan menggunakan masker atau menggunakan tisu atau dengan lengan dalamnya ya, harus tidak kena tangan, harus jangan pakai tangan kalau batuk untuk menutupinya. Dan yang ketiga, tidak meludah sembarangan di sembarang tempat. Terus meludah di tempat kena sinar matahari atau di tempat yang ada sabun. Nah, ini yang bisa mengalir, bisa dibersihkan sabun. Nah, jemur tempat tidur bekas menjadi secara teratur. Nah, sering jemur, terus ventilasi rumah atau tempat cahaya masuk itu cukup sehingga kuman mati apabila terkena sinar matahari ya. Tos ditemukan obati sampai sembuh penderita TBC. Nah, kita jangan sampai ada TB resisten obat. Jadi dia tidak bisa menggunakan obat yang standar ya, yang standar, sehingga kita butuh obat-obat yang lebih tinggi lagi. Nah, biasanya pada gagal pengobatan TB yang gagal, biasanya mangkir atau mangkrak yang nggak meneruskan obat TB sebelumnya, misal baru 2 bulan dia stop sendiri dan kambuh lagi. Nah, itu biasanya resisten atau obatnya tidak mempan. Nah, primer kasus baru resisten, primer kasus baru ini belum pernah diobatin, tapi sebagian besar sudah pernah menjalani pengobatan, kemudian dia mandek atau berhenti, diobatin lagi, akhirnya obatnya resisten atau tidak mempan, tidak patuh minum obat, malah absorpsi juga bisa. Informasi transportasi karena biaya masalah sosial bisa menghentikan pengobatan sendiri. Nah, ini 2 bulan, kemudian pas lanjutan 4 bulan. 6 bulan ya biasanya ya, tapi ada juga yang 8 sampai 9 bulan. Yang biasanya berat-berat ditambah. Jangan kucilkan mereka yang menderita TB dengan berobat teratur. Penyakit TBC dapat disembuhkan. Nah, jangan dikucilkan, harus mensupport, mendukung mereka supaya berobat teratur, terutama orang-orang di rumah.
yang serumah, yang bertetangga itu harus mendukung. Ya, jika ada gejala-gejala TB segera ke unit layanan kesehatan terdekat, gratis, dari cek laboratoriumnya sampai pengobatannya 6 bulan gratis. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.